Shalom. Shalom. Ya, senang ada di sini bersama dengan teman-teman sekalian di sini. Hari ini kita mau berbicara tentang mendisiplin tubuh untuk kenakan Kristus. Tahu ya, disiplin tahu ya. Kalau disiplin kan itu udah berbicara tentang tata cara, ya enggak sih? Shalom. Ya. Ya, hari ini kita mau berbicara tentang mendisiplin tubuh kenakan Kristus. Saya percaya dan yakin waktu kita terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Alkitab katakan kita ciptaan baru. Tahu ya ciptaan baru? Ciptaan baru di dalam Kristus. Kita ketika datang kepada Yesus dikatakan manusia lama ditinggalkan, sekarang manusia baru, namanya manusia Kristus. Amin. Kita di sini semua sudah terima Yesus? Amin. Sudah percaya sama Yesus? Sudah menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita? Amin. Dikatakan waktu kita percaya dan terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, kita ini ciptaan baru. Kita ini menjadi milik Kristus. Kita ini menjadi anak-anak Allah dikatakan. Amin. Semua di sini anak Allah? Amin. Ada di sini yang tidak bukan anak Allah. Semuanya di sini anak-anak Allah. Makanya sifatnya kayak anak-anak Allah. Amin. Ini keturunan, saya lihat sih dari wajah-wajahnya, dari sikapnya bahwa keturunan bapaknya. Amin. Ya, kita ini anak-anak Allah. Amin. Oleh sebab itu kita wajib mengenakan Kristus dalam kehidupan kita. Coba kita baca dulu ayat-ayat ini. Tuh, hari sudah jauh malam katanya, menjelang malam sih ini. Coba kita baca bersama Roma pasal 13 ayat 12 sampai 14. 1, 2, 3. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi apa dikatakan? Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ini Paulus berbicara ini. Berbicara kepada orang-orang yang ada di Roma. Orang-orang yang ada di Roma maksudnya yang percaya kepada Yesus, yang terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan di sini waktu kita terima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, Paulus tekankan kepada jemaat di Roma, orang-orang yang percaya di sana termasuk kita yang ada di sini. Kita wajib mengenakan Kristus waktu kita percaya sama Tuhan Yesus. Mengenakan siapa? Mengenakan Kristus. Mengenakan siapa? Halo, ada orang di sini? Mengenakan Kristus. Oleh sebab itu setiap hari kita harus mendisiplinkan tubuh kita ini supaya tubuh kita ini mengenakan siapa? Mengenakan Kristus. Amin. Iya, waktu kita percaya sama Yesus ini kan tubuh lama nih. Tubuh lama, pakaian lama nih. Manusia lama. Manusia lama disebut waktu apa? Waktu kita lahir ke dalam dunia. Amin. Kita pernah lahir ke dalam dunia melalui siapa? Brother Hanan? Ibu yang mana? Ibu yang mana? Ya. Saya yakin Han tidak lahir begitu saja. Amin. Han lahir dari mana? Masa? Dari mana? Dari rahim ibu. Amin. Kita pernah ada 9 bulan ya. Ada sih yang 9 bulan sudah lahir duluan. Itu prematur ya namanya. Udah pengen cepat ngeliat dunia gitu. Begitu lihat dunia dia nangis. Ya ampun, gak enak juga di dunia katanya. Lebih baik masuk lagi, gak bisa rupanya masuk lagi. Kalau masuk lagi mati namanya. Tapi dikatakan kita pernah ada dalamnya melalui rahim ibu. Dan Alkitab katakan kalau kita masuk ke dalam kerajaan Allah, kata Nikodemus, pelan-pelan dia datang kepada Yesus. Waktu itu dikatakan malam-malam. Dia kan guru. Dia kan seperti sekarang pendeta. Dia ahli Taurat, dia datang malam-malam. Kenapa? Dia sengaja takut kelihatan. Masa guru datang, Pak ahli Taurat datang pada Yesus. Ini apa dikatakan kepada Yesus waktu ketemu? Guru, apa sih yang harus saya lakukan supaya saya masuk surga? Masuk ke dalam kerajaan Allah? Apa kata Yesus? Kamu harus dilahirkan kembali. Ya ampun, udah jenggotan begini, udah ubanan, masa masuk lagi ke rahim ibu, kata dia. Tapi maksud Yesus bukan yang demikian. Yang saya maksudkan adalah dilahirkan dari air dan roh supaya masuk ke dalam kerajaan surga. Mau masuk ke dalam kerajaan Allah? Mau masuk dalam surga atau neraka?
Kalau mau masuk dalam surga dikatakan harus lahir kembali. Kita pernah lahir di sini, amin. Makanya kita anggota, maksudnya syarat menjadi penghuni bumi harus dilahirkan, amin. Dilahirkan dari seorang ibu. Syaratnya, begitu lahir adalah namanya apa? Akte lahir. Punya akte lahir, bro? Punya. Di sini punya akte lahir ya. Kalau nggak punya akte lahir itu repot kan? Apalagi mau sekolah TK aja ditanya, mana akte lahirnya? Jangan-jangan bapaknya gelap. Iya, jangan-jangan ibunya mana ya? Tapi begitu lahir ada aktenya, itu lahir pertama. Tapi kalau mau masuk ke dalam kerajaan surga harus lahir kedua kali. Mau melihat kerajaan surga, kata Tuhan Yesus kepada Nikodemus, kamu harus lahir lagi. Ya ampun Tuhan, caranya bagaimana? Masa saya udah tua begini, jalanan susah, masuk lagi rahim ibu saya juga sudah mati. Jadi saya nggak bisa masuk surga dong. Tapi maksudnya di sini, waktu kita dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, itu kita dilahirkan kembali. Amin. Makanya dikatakan itu dilahirkan dari air. Artinya dari air itu dilahirkan melalui baptisan. Di sini semua sudah dilahirkan kedua kali. Amin. Waktu kita lahir pertama kali melalui siapa, Bro Hana? Punya mama gitu? Banyak lagi. Tapi kalau mau melihat kerajaan Allah, mau masuk kerajaan Allah, harus lahir kembali. Dilahirkan melalui apa? Iya, ibunya siapa? Kok masih surga enggak? Harus ada ibunya juga. Ibunya siapa? Siapa yang melahirkan? Kalau pertama kali kan yang melahirkan siapa? Mama kita. Yang kedua kali yang melahirkan siapa? Ibunya siapa? Hah? Ibunya Kristus, dia kan laki-laki. Masa melahirkan, dia mengandung, dia melahirkan? Siapa ibunya? Tuhan nggak tahu, saya juga nggak tahu. Ibunya gereja. Di mana kita bergereja, itulah ibu kita. Ibu yang melahirkan, maksudnya ibu yang membaptis kita. Makanya dikatakan waktu kita dibaptis, kita menjadi tubuh Kristus. Jadi mama kita siapa? Gereja. Gereja tempat kita beribadah. Tapi dikatakan waktu kita dilahirkan kembali, kita wajib mengenakan Kristus. Kenakan Kristus. Amin. Saya kenakan dulu baju saya. Maksudnya begitu, dikenakan, dikatakan. Mengapa sih dikatakan untuk mengenakan Tuhan Yesus ini sebagai perlengkapan, maksudnya mengenakan dalam kehidupan kita, itu dikatakan membutuhkan disiplin. Enggak gampang loh menghidupkan tubuh ini yang biasanya maunya sendiri, tiba-tiba disuruh Yesus yang hidup di dalamnya. Waktu saya sekolah teologi dikatakan sebelum seseorang percaya kepada Yesus, yang ada di hatinya itu, kan di hatinya ada sebuah tahta. Oh ya, tahta? Kursi tahta yang berkuasa di sana, yang memerintah sebagai raja di sana. Aku. Pokoknya aku mau, kenapa enggak? Pokoknya aku suka, kenapa enggak? Pokoknya aku sayang, kenapa enggak? Terserah saya, semau gua. Terserah gua. Mau lu apa gitu ya? Gua maunya begitu, lu maunya apa gitu? Terserah saya. Tapi waktu kita bertobat, kita katakan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita turun tahta yang ada di kursi siapa? Yang ada di kursi untuk memerintah menjadi Tuhan. Siapa? Yesus. Sekarang di hati kita semua yang berkuasa di kursi itu siapa? Yesus. Dan untuk itulah kita dikatakan perlu mengenakan Kristus. Karena itu kita perlu mendisiplinkan tubuh kita. Amin. Disiplin itu nggak enak loh. Enak gak sih didisiplin? Jujur aja, kita, maksudnya anak saya aja kalau mau sekolah, bangunnya susah pertama-tama. Bangunnya susah, yang di sini mah gampang, belum dibangunin mamanya. Saya mau ke sekolah nih mak, tapi anak saya nggak begitu. Iya, anak saya mau TK apa gitu, dibangunin dulu. Kadang apa, kita kan nggak tega, kita pukulin, maksudnya papa yang tega langsung cubit anak, nggak mau bangun, kita pukul gitu, nggak mungkin kan. Kalau saya sih, nanti kita coba tanya istri saya apain dulu, saya gelitikin pertama kakinya. Nggak mau bangun juga, saat saya gelitikin lama-lama apa, dia bangun sendiri, nggak bisa bangun juga, saya angkat ke kamar mandi. Karena saya sudah usaha dengan lembut gitu ya. Lama-lama semakin lama dia disiplin, akhirnya apa? Jadi kebiasaan. Nggak usah dibangunin lagi, atau begitu dipanggil namanya jadi langsung bangun. Karena apa? Didisiplin. Tubuh ini kan maunya terserah dia. Amin. Makanya dikatakan perlu disiplin. Coba kita lihat mengapa sih kita harus mendisiplin tubuh kita. Berikutnya coba kita lihat. Ya, karena dikatakan kalau kita lihat di Alkitab, hari sudah jauh malam. Coba lihat ayat ini. Hari sudah jauh malam terang hampir siang. Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan loh.
kedatangan Yesus. Yesus dikatakan sudah mau datang. Hari sudah jauh malam, udah mendatang siang. Artinya Tuhan Yesus sudah mau datang. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang ada di Roma, tolong kenakan Kristus dikatakan. Disiplinkan tubuh kita menjelang kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Jangan sampai kita ketinggalan. Amin. Kita sudah maksudnya dirahim, bahkan mama papa kita pacaran, mereka sudah Kristen. Dirahim ibu kita sudah Kristen. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang, kita nggak masuk surga. Enak nggak sih? Nggak ikut naik, nggak ikut terangkat. Turun kemana? Ke neraka. Enak nggak sih? Oleh sebab itu Paulus ingatkan kepada orang-orang Kristen yang di Roma, tolong apa? Kenakan Kristus. Dan itu perlu disiplin. Kenapa perlu disiplin? Karena hari sudah jauh malam. Tuhan Yesus sudah mau datang nih. Kira-kira kalau Tuhan Yesus datang besok, apa yang harus kita lakukan hari ini? Apa yang dilakukan? Sis Meriati, kira-kira apa yang dilakukan kalau tahu Tuhan Yesus datang besok? Hah? Tobat ya. Tobat dari mana? Dari mana jenis? Hah? Tobat dari mana? Iya, dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Dari manusia lama kepada manusia yang baru. Dari pakaian yang lama kepada pakaian yang baru. Pakaian yang lama apa? Tubuh yang lama, yang semaunya, sesukanya. Pokoknya saya suka, ya saya lakukan. Kita ini kan apalagi anak muda kan, lagi apa? Lagi pengennya memuas-muaskan tubuh ini. Makanya dikatakan kita harus sadar hari sudah jauh malam. Tuhan Yesus sudah mau datang. Oleh sebab itu dikatakan marilah kita tanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Hari sudah jauh malam. Oleh sebab itu disiplinkan tubuh kita, jangan sampai ketinggalan. Jangan waktu Tuhan Yesus datang kita sedang kedapatan di mana? Di mana? Di mana? Di diskotik boleh. Di mana yuk? Di mana lagi? Hah? Ayo yang laki-laki masih muda di kamar mandi lagi main olahraga nggak apa-apa. Lagi menyendiri nggak apa-apa. Kedapatan lagi berbuat dosa, kira-kira terangkat nggak? Terangkat KTP-nya. KTP-nya Kristen, orangnya nggak Kristen. Soalnya hidupnya nggak seperti Kristen, KTP-nya doang. Amin. Atau mulutnya dong yang terangkat, karena bibirnya dong yang mengakui itu, hatinya enggak, rohnya enggak. Akhirnya perlulah surga dengan mulut doang. Ini mulut siapa ya? Kok doyan begini? Tapi maksudnya di sini kita perlu kenakan Kristus, dan itu butuh disiplin, butuh latihan. Enggak langsung jadi. Anak-anak begitu lahir suruh jalan sendiri nggak bisa dia. Amin. Tiba-tiba dia udah dewasa, kok jalan kamu kayak anjing, nggak ada yang ngajari saya pikir jalannya begitu. Apalagi taruh di hutan. Jalannya kok gitu ya, ditaruh di hutan, dilepas gitu, dia ketemu dengan monyet seperti monyet lah dia, ya enggak? Garuk-garuk, gitu-gitu. Suaranya pun begitu, bahasanya bahasa apa? Bahasa Tarzan jadinya. Tadi dia butuh latihan, begitu lahir butuh latihan supaya dia bisa berdiri di atas kaki sendiri. Demikian juga kita dikatakan hari sudah jauh malam. Oleh sebab itu tolong dong apa? Perhatikan kehidupan kita. Amin. Jangan sampai Yesus datang kita ketinggalan. Kasihan loh. Oleh sebab itu coba kita lihat berikutnya. Kenapa sih dikatakan kita perlu mendisiplinkan? Karena tubuh kita memiliki keinginan. Amin. Di sini memiliki tubuh semuanya. Amin. Di sini tubuh asli kan ini namanya. Ini tubuh asli Bang. Masa tubuh ini dikatakan tubuh kita ini dikatakan sini karena tubuh kita itu memiliki keinginan. Kita masih hidup dalam tubuh ini dan tubuh ini ada keinginannya. Punya keinginan Lestari? Apa keinginan kamu dalam waktu dekat ini? Menikah nggak mungkin, saya yakin itu. Walaupun ada keinginan, tapi itu keinginan yang keberapa? Apa keinginan kamu, Sis Lestari? Lulus jadi kuli katanya. Lulus kuliah. Iya. Lulus. Kenapa pengen lulus kuliah? Oh, pengen kerja, oh gitu ya. Tapi tubuh ini punya keinginan nggak? Punya keinginan nggak? Keinginan, coba kita lihat berikutnya. Ini Roma 13:14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu sebab
malah tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Tubuh ini dikatakan punya keinginan. Dan kalau kita tidak kita tidak disiplinkan dia maunya sesukanya dia, semaunya dia. Kalau bisa sih begitu tidur gak bangun-bangun lagi, ya enggak? Capek rasanya. Apalagi kita seharian kerja tiba-tiba suruh tidur. Udah tidur maksudnya. Baginya berat rasanya untuk bangun. Saya pernah begitu, saking capeknya, gak mau bangun. Akhirnya malah badan saya jadi lemas. Jadi sakit lama-lama. Akhirnya apa yang terjadi? Badannya nggak ada tenaga. Coba tidur seharian. Coba tidur seharian. Udah mau bangun nih, biarin aja. Masih capek rasanya. Puaskan sampai lewat batas jamnya. Nanti lama-lama malah pusing sendiri. Saya waktu mau berdiri jadi puyeng. Puyeng jadi pusing gitu ya. Saya harus ada pegangan dulu. Baru belajar lagi gitu. Karena apa? Memuaskan. Ada keinginannya. Udah punya satu, pengen dua. Pertama saya pacaran dulu. Saya pacaran sih nggak seperti orang-orang lain yang di sana. Di sini sih nggak ada. Pacaran maksudnya di sini saya sebelum SD sampai SMA saya nggak pernah pacaran, walaupun banyak yang suka. Nggak pernah. Ya tahulah teman-teman sini sudah tahu alasannya. Saya takut sama perempuan. Perempuan membuat saya keringat dingin. Dia sangat sesuatu kayaknya membuat saya gemetaran. Berbicara di depan perempuan waktu itu SD sampai SMA, sesuatu yang menakutkan buat saya. Ya, sepertinya dia susah dijangkau. Makhluk Makhluk halus. Pokoknya kalau ada di sampingnya, makanya saya nggak pernah pacaran. Tapi waktu saya tamat SMA, saya sekolah kitab. Di sekolah kitab lah saya pertama kali pacaran. Waduh. Iya, betul. Di sana karena dulu saya takut bicara dengan perempuan. Sesudah sekolah kita saya nggak takut lagi, karena saya tahu untuk apa dia manusia, saya juga manusia, masa saya gemetaran di samping dia kan perempuan, saya laki-laki. Itu harusnya kesetrum gitu, masa gemetaran jadinya jadi takut keringat dingin. Waktu itu saya pacaran, saya ungkapkan hati saya, perasaan saya, dia terima saya. Dia nggak berani nolak saya. Tapi kalau dia berani nolak saya, Tuhan yang bertindak. Waktu itu sudah pacaran. Menurut saya sih dia tipe saya. Tapi waktu berjalan, saya pergi kuliah lagi ke Bandung. Gak lama di Bandung, saya ketemu dengan perempuan bersama. Akhirnya menurut saya dia yang paling pacaran lagi saya sama dia. Sudah jadian baru saya putus, saya bisa yang di kampung. Udah jadian, saya putus. Udah selesai kuliahnya sepanjang padahal dikatakan semester 1, 2, 3, 4 jangan dulu. Tapi karena kita kan sudah kayaknya dikejar-kejar itu enak, seru gitu loh. Dilarang makin dilakukan itu nggak boleh loh. Yang di sini sih nggak ada, di sana sini yang ada. Ya, udah itu pacaran. Sampai saya karena pacaran ini memuaskan keinginan daging ini memang maunya begitu. Sesudah di pacaran itu sampai saya dihukum loh sebulan, kerja praktis namanya. Ya, pacar saya yang itu ngepel lantai, saya cuci WC selama sebulan. Gara-gara dibilang jangan tapi dilakukan. Itu kan manusia. Basah jangan dipegang, tapi kita pengen tahu basah benar apa enggak. Nah gitu kan. Ya kan, kita pegang, ya basah memang. Udah dibilang basah, tapi kita pengen tahu kan basah apa enggak. Begitulah. Sama seperti di kampung kita banyak pelihara ayam kan, pelihara bebek. Saya keinjak eneknya, sorry. Saya pegang, saya cium, ya bau. Namanya enek. Ya kan kita pikir ngapain dicium lagi, udah pasti bau. Kita punya mungkin kaos kaki sudah lama nggak dicuci, kita cium, ya bau. Akhirnya apa yang terjadi? Saya di skorsi. Maksudnya dikasih hukuman. Orang setiap sore tidur kalau kita kerja praktis selama sebulan. Gara-gara keinginan daging ini. Udah dibilang jangan dulu, tapi pengen ngebet ya namanya ya. Udah selesai pacaran. Gak lama kemudian kita praktek 2 tahun. Di praktek ketemu lagi. Sesudah jadian, saya putusin lagi yang itu. Aduh, saya bilang ini kurang ajar. Ini keinginan tubuh ini nggak pernah terpuaskan. Perlu didisiplin, rakus loh tubuh ini, ya enggak? Tubuh kita ini rakus loh. Mau udah satu punya pengen
Dua, menurut kita yang ini sudah sempurna, ada yang lebih lagi. Kok ini hidungnya lebih sedikit bagus ya? Wah, kita mau dia. Oh, ini jempolnya lebih bagus ya? Kita mau dia. Iya, kita perhatiin semua dari ujung rambut sampai telapak kaki, gitu ya. Akhirnya ada banyak orang sampai nggak jadi menikah loh. Karena apa? Karena keburu tua. Ya, 10.003 pun nggak laku lagi. Sampai cuci gudang nggak ada yang mau. Oh ya, cuci gudang. Sampai bisa ya katanya ya, nggak ada yang mau lagi karena apa? Dulu milih-milih. Dulu nggak pernah apa dengan ini dengan itu. Udah ada yang ini dari ini, udah keburu tua itu nggak ada lagi yang mau. Akhirnya apa? Perjaka tua atau apa perawat ting-ting disegel ya. Udah umur 70 masih disegel. Karena apa? Ingin memuaskan keinginan daging. Tubuh ini perlu diapain? Didisiplin. Tubuh kita ini rakus loh. Lihat tubuh kita ini rakus. Udah punya BB yang, kalau saya sih BB-nya dari kemarin sampai sekarang itu aja. Dari sejak pernah itu aja. Ada orang kan BB-nya ganti-ganti. Menurut apa? Menurut tren yang ada. Amin. Menurut keadaan yang ada. Udah bagus nih. Padahal sudah bagus. Fungsinya juga sudah bagus. Ada yang lebih tren lagi, beli lagi. iPad-nya juga tadi apa sih ini kotak-kotak. Udah bagus tapi pengen lagi. Bahaya loh kalau kita mengikuti keinginan tubuh ini, nggak pernah habis-habis. Perlu didisiplin. Kenapa? Kalau kita nggak didisiplin, hari sudah jauh malam loh. Tuhan Yesus sudah mau datang gara-gara mengejar tubuh yang rakus ini. Tiba-tiba kita ketinggalan. Amin. Sementara yang kita punya, yang kita miliki itu akan kita bawa nggak? Nggak akan kita bawa loh. Oleh sebab itu disiplin. Ini punya keinginan loh. Masih punya keinginan loh? Masih hidup kan? Selagi masih hidup punya keinginan. Amin. Oleh sebab itu jangan puaskan keinginan matanya, dikatakan. Amin. Mata ini nggak pernah terpuaskan. Tubuh ini nggak pernah terpuaskan. Udah punya satu pengecat. Ya seperti tetangga dikatakan kan. Tetangganya, Pak, itu tetangga udah punya mobilnya, udah ganti dong mobilnya. Diganti juga. Itu rumahnya udah barulah direnovasi juga. Bersaing dengan tetangga, gak pernah puas istrinya. Suatu saat suaminya pulang ketawa-ketawa. Bersuka dia, dari happy dia. Kenapa, Pak? Iya, di sana dia udah punya istri kedua, Pak. Udah punya istri kedua dia, Mak. Jadi maksudnya mau. Karena apa? Pengen memuaskan diri sendiri. Amin. Nggak pernah puas loh. Ini perlu didisiplin. Tubuh kita ini apa? Rakus. Tahu ya rakus? Udah punya satu pengen dua. Amin. Udah punya dua pengen tiga. HP-nya sampai 5, padahal telinga cuma 2. Mulut cuma 1, gimana ngomongnya? Itu saking apa? Rakusnya. Perlu didisiplin. Coba kita lihat berikutnya. Keinginan tubuh kan pengennya dipuaskan, ya nggak sih? Kita tidak akan dapat memuaskan keinginan tubuh karena tubuh kita itu serakah. Sekali-sekali kita katakan kepada tubuh, karena dia sudah punya, masih pengen lagi, katakan, kamu jangan serakah. Dasar tubuh kurang ajar gitu. Harus diajar ini. Harus didisiplin, kalau enggak maunya. Amin. Begitu juga dengan nonton kan, tahu ya nonton kan? Nonton kita, padahal kita lagi belajar nih, tiba-tiba ada kepikiran nonton dulu sebentar, tapi yang ditonton seru, akhirnya lupa pelajarannya. Akhirnya benar-benar terjadi ketinggalan. Ya nggak sih, pernah lakukan nggak sih? Saya sih nggak pernah, teman aku. Iya, kita apa? Suka-suka ya, refreshing dulu gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Semakin seru, akhirnya apa? Kita hidup di dalamnya. Karena apa? Tubuh ini maunya dipuaskan, dan tubuh ini serakah. Ikutilah keinginan tubuh, maka dia tidak akan pernah terpuaskan. Yang ada apa? Kita binasa gara-gara tubuh, Alkitab katakan begitu. Coba kita lihat berikut ini. Bagaimana caranya sih supaya kita bisa mendisiplinkan tubuh kita? Mau dong ya, kita disiplin tubuh kita. Yang pertama dikatakan sini, kenakan siapa? Tubuh kita ini serakah, maunya hidup untuk dirinya, untuk kepuasan diri sendiri. Kalau dia mau, kalau bisa,
hari itu juga ada gitu. Dan dikatakan itu perlu kita disiplin. Kenapa? Alasannya karena hari sudah jauh, malam Tuhan Yesus sudah mau datang nih. Kita persiapkan dulu diri kita, kita persiapkan dulu tubuh kita supaya waktu datang kita ikut terangkat. Dan dikatakan caranya bagaimana mendisiplinnya. Kenakan Yesus Kristus. Coba lihat ayat ini, Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Yesus Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya sendiri. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus. Kenakan. Ketika kita ada dalam tubuh ini, waktu percaya kepada Yesus, dikatakan kenakan Yesus Kristus. Bagaimana sih caranya mengenakan Kristus? Coba nyanyi Hana nih. Hana kenakan Niki. Gimana maksudnya ya? Emang Niki pakaian? Kenakan dikatakan apa? Kenakan Kristus. Dikatakan ini, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata kita. Kenakan dikatakan, kenakan, dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Kalau kita nggak kenakan Kristus dalam tubuh kita, dikatakan kemungkinan besar tubuh kita ini kita pakai untuk memuaskan keinginannya. Karena tubuh kita ini seperti buaya darat, tahu ya buaya? Nggak bisa ngelihat apa? Ngelihat daging. Begitu ada daging, bisa-bisa tangan yang ngasih daging pun ikut dimakan. Karena buaya itu seperti itu. Makanya ada istilah katakan laki-laki buaya darat. Tahu ya buaya darat? Nggak bisa. Dikatakan di sini kita harus apa? Kenakan Kristus. Kalau kita, ingat loh ini, kalau kita nggak kenakan Kristus 100%, saya yakinkan kepada kita teman-teman yang ada di sini, kita akan memuaskan keinginan kita, memuaskan tubuh kita ini, bahkan kita rawat supaya hidup dalam keinginannya. Nah, kita kan mau menghidupkan Yesus, amin. Mau membuat Yesus yang hidup dalam kita, makanya dikatakan kenakan dalam tubuh kita, amin. Mau memuaskan Tuhan atau kita? Memuaskan Tuhan. Caranya bagaimana? Kenakan Kristus. Bagaimana sih cara mengenakan Kristus? Coba lihat. Caranya demikian. Caranya dengan apa? Memakai firman. Dikatakan dalam Wahyu 19 ayat 13, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman. Mau mengenakan Kristus? Kenakan Kristus, enggak seperti baju seperti pakai gini. Mana sih pakaiannya? Yang Yesus punya, saya mau pakai apa? Yang dimaksud di sini apa? Firman. Kita taruh firman dalam hidup kita. Kita buat firman jadi apa? Jadi bagian yang utama dalam hidup kita. Jadi makanan rohani kita. Kita pakai firman itu sebagai sesuatu yang menyukakan dalam hidup kita, sebagai sukacita dalam hidup kita. Oleh sebab itu jangan sampai tidak baca Alkitab. Amin. Alkitab untuk diapa? Untuk dibaca, bukan untuk hiasan atau pajangan. Ada banyak di Sumatera, dia buat apa? Ini dibawa cuman hari napas katanya, Natal dan Paskah. Setiap hari bawanya apa? Buku nyanyian. Di kampung saya, di sini mah nggak ada. Di sini sudah ada di HP ya. Dia masing-masing. Ada di HP, lebih bisa dibawa kemana-mana, lebih bisa, tapi lebih nggak bisa nggak dibaca ya. Padahal dimanapun bisa, gampang karena dikantongin, tapi nggak pernah dibaca. Padahal itu adalah pakaian orang percaya, orang Kristen. Itu penting karena dikatakan kenapa kita harus memakai firman? Coba lihat. Karena firman adalah senjata, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Orang yang tidak memakai firman, orang yang tidak ada firman dalam hidupnya, berarti nggak ada apa? Nggak ada senjata. Pergi berperang tanpa senjata, biasanya itu apa? Musuh udah di depan loh. Ayo kita terang, tempur, dikatakan. Dia pergi dengan PD-nya. Woi, senjata kemana? Udah di depan perang begitu. Apa yang terjadi kira-kira? Mati. Dunia ini peperangan loh bagi kita, amin. Alkitab katakan kita dalam keadaan perang setiap saat. Iya, sikap kita harus dalam sikap perang loh. Begitu keluar dari tempat ini, sikap kita harus sikap perang. Bukan maksudnya perang di sini terhadap manusia, bukan apa? Terhadap keinginan daging kita, terhadap iblis, terhadap setan dan kocok-kocoknya. Tahu ya iblis? Penguasanya siapa iblis? Pemimpinnya Tante Lucy. Lucifer itu bosnya, penguasanya, dan dia punya apa? Punya teman, namanya apa? Setan-setan itu sepertiga ya, sepertiga malaikat, banyak enggak?
Banyak sekali. Banyak sekali. Lucifer berkuasa enggak? Dia berkuasa, tapi dia tidak punya kuasa. Maksudnya tidak maha kuasa, hanya Yesus yang maha kuasa. Dia punya kuasa. Dia punya kuasa, khususnya dia ingin membawa manusia berontak kepada Tuhan. Setiap hari kita digoda oleh iblis atau setan. Kira-kira yang goda kita Lucifer atau teman-temannya itu? Hah? Saya mau tanya, Lucifer ada di mana-mana? Hah? Enggak. Yesus yang ada di mana-mana, enak aja dong. Yesus maha hadir. Yesus ada di mana-mana. Lucifer dia berkuasa tapi dia tidak maha kuasa. Dia nggak bisa di saat ini misalnya ada di sini, nggak bisa dalam saat ini juga waktu yang sama dia ada di Medan atau di mana-mana, nggak bisa. Dia hanya satu, cuman dia punya apa? Punya pengikut. Dapat apa maksudnya? Makanya dia yang goda kita itu adalah apa? Pengikut-pengikutnya. Bisa aja dia datang, bosnya. Setiap hari dia nggak bisa ada di mana-mana. Hanya Yesus yang ada di mana-mana. Dia berkuasa. Dia ada di mana-mana. Iblis atau Lucifer nggak ada di mana-mana. Tapi dia punya pengikutnya, itulah yang ngapain kita? Yang godain kita. Kalau di TV kan dibacaan dikatakan dia seperti punya ekor. Seperti ekornya itu ada apa? Ada seperti panah begitu ya. Ekornya lalu dia bawa apa? Ada tanduknya begitu. Dia itulah yang godain kita. Nggak tahu dia sebelah kanan atau sebelah kiri, terserah, masa bodoh. Mau yang mana? Malaikat yang mana? Terserah. Tapi dia setiap hari godain kita. Amin. Dialah yang berusaha membuat kita berontak kepada Tuhan. Berontak kepada Tuhan. Pertama-tama dia datang, godain kita. Kita tergoda, baru dia pergi. Sesudah dia pergi, setannya pergi, kan kita kuat lagi. Datang lagi setannya godain kita. Kita jatuh lagi. Udah pergi, kita nggak lama kita kuat lagi. Dia datang lagi. Lama-lama dia begitu-begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Karena kita sudah terikat, terbiasa, kita jadi setan. Akhirnya kita bawa orang berontak. Jadi setannya nggak perlu datang lagi karena sudah terikat. Sama dengan orang yang merokok kan, pertama-tama enak, dikasih gratis. Yang pemakai juga kan, udah pemakai. Narkoba contohnya gitu, lama-lama pertama-tamanya kan gratis. 1-2 kali dicobain lagi. Lama-lama apa? Nggak usah ditawarin. Apa? Cari sendiri, beli sendiri. Lama-lama jadi tukang. Iya, bukan tawarin orang juga. Jadi setan juga. Pertamanya kita ini nggak setan, nggak pengikutnya, dia cuma godain kita lama-lama. Lama-lama apa? Kita terbiasa, terikat. Akhirnya apa yang terjadi? Seperti saya pernah cerita di sini, kita nggak bisa hidup tanpa memikirkan yang jorok. Nggak bisa tidur. Rasanya dulu bisa tidur sebelum apa? Melakukan yang aneh-aneh. Di sini sih nggak ada, amin. Itu saya dulu, tapi sekarang udah nggak. Udah tobat, nggak kumat lagi. Masih begituan? Wah, masa apapun keterlaluan, masa tanyanya begitu. Masa harus jujur. Tapi perlu didisiplin loh tubuh ini. Kita pakai Kristus, artinya firman. Kalau kita nggak ada firman, nggak ada senjata. Jangan heran kalau kita jatuh ke dalam dosa. Jadi pemberontaknya Tuhan, karena kita nggak berpakaian Kristus, nggak pernah baca firman, nggak pernah dengarin firman. Ada firman tapi disimpan di laci Alkitab, dibuat jadi pajangan. Tujuannya supaya apa? Pas lacinya atau lemarinya menghadap pintu, ditaruh di situ apa? Alkitab. Tujuannya supaya kalau setan datang kabur. Atau ditaruh Alkitab apa? Salib di atasnya. Enggak, senjata kita adalah firman yang kita taruh dalam hidup kita. Kita kenakan dalam hidup kita. Artinya orang Kristen kalau nggak ada firman dalam hidupnya, dia apa? Seorang tentara yang nggak ada senjata. Tunggu siap-siap apa? Siap-siap jatuh. Amin. Oleh sebab itu tolong dong baca firman. Amin. Baca firman. Buat firman itu menjadi kebutuhan utama kita dalam rohani kita. Amin. Amin. Baca firman. Mau kuat nggak dalam Tuhan? Mau nggak diangkat waktu Yesus datang? Kita harus punya senjata. Ingat loh, setiap hari sikap kita harus sikap perang. Perang terhadap siapa? Iblis yang memakai keinginan kita untuk menjatuhkan kita melalui keinginan kita. Kalau kita nggak berpakaian Kristus, nggak ada firman, maka kita nggak ada senjata. Karena firman itu senjata kita. Coba berikutnya. Mendengar firman akan menimbulkan iman. Dengar firman supaya iman timbul. Iman tahu ya? Apa iman?
Iman beda dengan amin. Apa iman? Iman itu keyakinan, kepercayaan terhadap Tuhan kita. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan mungkin yang belum kita lihat dikatakan. Iman, kepercayaan kita dikatakan sini iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Jadi kalau kita mau iman kita timbul, dengarkan apa? Posisi. Dengarkan apa? Dengarkan firman. Dari mana kita tahu? Ya dengar sinetron dong. Enggak, dengar firman. Waktu kita baca firman, timbul apa? Timbul iman. Dan iman ini penting timbul. Kenapa? Coba lihat. Coba lihat. Karena iman mengalahkan dunia. Dunia dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Ialah iman kita. Kalau kita nggak ada firman, nggak pakai firman, nggak pakai Kristus, maka kita nggak ada iman. Iman inilah yang mengalahkan dunia. Saya mau katakan, kalau kita nggak memakai Kristus, kemungkinan besar, bahkan 100% kita akan jatuh. Karena apa? Nggak ada senjata. Begitu datang godaan, langsung ayo. Akhirnya kita pemberontaknya Allah. Akhirnya waktu Yesus datang, kita ketinggalan. Apa maksudnya? Percumalah, sia-sialah di sini memimpin pujian saudara Hanan beserta konco-konconya yang lain, teman-temannya main musik di sini, tapi bersama dengan teman-teman di sini waktu Yesus datang tidak terangkat. Karena apa? Alkitab katakan mungkin saja orang ini seperti saya ini, seperti orang-orang Yahudi, bibirnya memuji Tuhan. Memuji Tuhan, tahu yang memuji Tuhan, bibir memuji Tuhan, tapi hatinya jauh daripada. Orangnya di sini memuji, mengangkat Tuhan, memuji meninggikan nama Tuhan, tapi hatinya nggak di sini. Yang di sini mah nggak ada, amin. Di sini semuanya, di situ lengkap semua, tubuhnya ada di situ, roh jiwanya di situ, bibirnya pun ada di situ, amin. Jangan sampai begitu loh, orang-orang yang begitu nggak naik, nggak naik, amin, nggak naik. Tapi walaupun kita badannya besar, tapi kalau hati dan pikirannya ada di situ, dia akan naik. Walaupun kita badannya kurus, secara apa kiloan itu ya ini lebih ringan, tapi kalau hatinya nggak di situ, nggak bisa naik. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian, kenakan Kristus. Coba lihat berikut ini. Bagaimana caranya mendisiplinkan tubuh? Menanggalkan perbuatan. Apa sih perbuatan yang perlu ditanggalkan? Coba lihat. Hari sudah jauh, malam telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata Allah. Perbuatan kegelapan. Tahu ya kegelapan? Apa perbuatan kegelapan? Hah? Perbuatan kegelapan. Pokoknya segala bentuk berontak terhadap Tuhan. Segala bentuk yang tidak disukai Tuhan, tapi disukai oleh daging kita ini. Dan itu disukai oleh setan. Dan dia mau kita jatuh di sana. Dikatakan tubuh ini pengennya mengenakan manusia yang lama. Pengennya memuaskannya. Oleh sebab itulah kadang kita melakukan dosa. Bahkan tanpa kita sadari, oh kok saya sudah lakukan dosa ya. Nah, karena apa? Kita nggak mengenakan Kristus. Kita nggak menanggalkan jubah yang lama. Sekali-sekali kita apa? Kita ambil jubahnya, pakaiannya. Kita pakai Udah kita pakai, lupa untuk. Akhirnya Tuhan Yesus datang dalam keadaan memakai jubah yang lama. Akhirnya kita ketinggalan. Bye-bye gitu ya. Pak Amin dan Bulat Tua terangkat. Selebihnya jemaatnya apa? Diangkat juga. Diangkat juga karena mengenakan Kristus dikatakan di sini. Coba kita lihat berikut ini. Ya, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Jadi tubuh ini bisa dirawat. Alkitab katakan tubuh ini adalah hamba yang setia, hamba yang penurut, tetapi sekaligus dikatakan Tuhan yang ganas, Tuhan yang serakah, Tuhan yang kejam, Tuhan yang jahat. Oleh sebab itu, hati-hati dengan tubuh kita. Kita harus rawat dia. Rawat untuk apa? Untuk mengenakan Kristus. Jangan untuk mengapa? Mengikuti keinginannya. Amin. Karena kalau dia sudah punya satu, pengennya dua. Amin. Saya yakin kalau pendeta di Alkitab diizinkan punya 2-3 istri, pasti dia lengkapi yang ketiganya.
Kenapa nggak terpuaskan ini keinginan tubuh ini? Ya, katanya yang penting adil. Mana ada sih adil, satu aja nggak bisa adil, gimana mau 2, 3, 4? Ya, kalau saya sebagai hamba Tuhan pendeta punya 2 istri itu bukan pendeta apa? Atau yang penting adil. Kalau mau menginginkan keinginan tubuh ini mah nggak habis habis. Justru karena keinginan tubuh ini kata kitab kita binasa loh. Oleh sebab itu kita katakan kalau matamu menjatuhkan engkau, membawa engkau kepada kegelapan, mending diapain? Congkel. Gak ada punya congkel, nanti datang kantor saya, ada objek di sana. Congkel daripada masuk apa? Masuk neraka dengan apa? Dengan tubuh yang dengan lengkap. Mending masuk surga dengan mata yang mana ada. Maksudnya begitu. Kalau sebelah tangan kamu ini berdosa, mending diapain? Potong, kasih dimakan buaya. Daripada masuk surga, masuk neraka dengan tubuh yang lengkap. Mending apa? Masuk surga dengan tubuh tangan yang untung. Tapi kalau sudah masuk surga semuanya sempurna kok dikatakan. Tapi artinya kita harus apa? Berusaha untuk mematikan keinginan daging ini. Daging ini pengennya hidup, makanya jangan diberi makan. Amin. Sudah tahu kelemahannya di mana? Saya kan pernah katakan di sini sama teman-teman di sini. Saya dulu jatuhnya dalam dosa. Karena baca-baca buku yang apa? Dan suka waktu di kampung saya di bioskop ya. Saya mau menghindar, saya nggak mau. Tapi saya biasa lewat selalu dari depannya. Nggak menghindari jalan dari depannya. Ini lama-lama kan terjadi keinginan. Iya. Sama dengan gelodok ya. Namanya yang anak muda. Gelodok, pengennya apa? Anak nggak mau beli film yang ini, tapi apa? Sengaja lewat sana. Aku deh. Sengaja lewat sana. Saya nggak mau lagi, tapi lewat sana. Lama-lama apa? Sekali 2 kali sih bisa lewat. Hari-hari berikutnya, apa yang terjadi? Sengaja datang ke sana. Pertama sih mau lihat lagu-lagu rohani dulu dah. Serius loh. Itu Bu ini tubuhnya ini apa loh? Maunya dipuaskan. Udah kelihatan Bu lagu-lagu rohani, nggak apa-apa rohani dong. Hah? Rohani lama-lama apa nyenggol dikit. Mata apa? Kok ada itu? Ya enggak lah. Akhirnya apa yang terjadi? Ngutang sama temannya. Ngutang untuk beli dosa, kata pendeta waktu itu. Yang berkat Tuhan dipakai untuk beli dosa. Memang kita ini keterlaluan. Pantasan Alkitab katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, firman Tuhan itu segala yang bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Mengajar siapa? Orang-orang yang kurang ajar. Siapa orang yang kurang ajar? Kita ini. Supaya apa diajar oleh firman? Supaya terpelajar. Amin. Supaya nggak kurang ajar, supaya jangan pemberontaknya Tuhan. Amin. Kita sudah tahu tubuh kita lemah, tapi kita sengaja kita bawa kepada tubuh yang keinginannya. Amin. Di sini sih nggak ada yang saya ceritakan tadi. Amin. Nggak ada. Nggak ada ya hanya. Pernah lihat nggak? Sama kita bro, salaman bro. Ngaku kita berdua. Ya nggak boleh lo. Udah tahu kelemahan kita ini serakah ya. Ini serakah lo tubuh ini. Amin. Oleh sebab itu perlu didisiplin. Saya pernah katakan cekek aja. Cekek keinginannya, lehernya cekek. Bukan, jangan leher sendiri. Keinginannya. Kalau dia apa terbiasa dengan apa, jangan sering-sering datang ke sana. Amin. Amin. Amin kayak ini. Amin. Coba kita lihat berikutnya. Ini yang terakhir nih sebelum kita pergi ke tempat kita masing-masing menurut agama dan kepercayaan kita. Bagaimana caranya kita mendisiplinkan tubuh? Hidup dalam kasih. Kenapa kita perlu hidup dalam kasih? Ya. Kenapa? Karena Allah kan mengasihi kita dan kita diwajibkan untuk mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah dikatakan gak mungkin bisa mengasihi Allah kalau yang kelihatan saja tidak dikasihi. Dan tubuh kita ini perlu diajar untuk
Mengasihi karena mau tubuh ini egois loh. Maunya mementingkan diri sendiri loh. Kalau ada, maksudnya kalau ada berkat maunya kita yang dapat, yang lain jangan. Apalagi di keluarga maunya saya dan saya dan saya dan saya. Kita nggak mau, maksudnya ya, apalagi harga diri ya. Jangan sekali-sekali injak nama harga diri saya. Sebelum aku melangkai mayatmu, saya nggak mau tinggalkan dunia ini. Kita ini egois loh. Egonya sedikit disentil aja langsung marah. Seperti apa, api dikasih bensin langsung membara dia. Maunya kita dipuaskan. Untuk mengasihi sebenarnya susah. Karena apa? Maunya saya pengennya diperhatikan, nggak mau perhatikan. Amin. Apalagi yang pacaran begitu kan? Perhatikan saya dong, mengerti saya dong. Katanya pacar. Kok jalannya sama orang lain? Pacarannya sama Lestari, tapi jalan-jalannya sama pacarmu siapa? Lestari. Kok kamu sering jalannya sama ini mah aneh ini namanya. Kita katakan kita ini Kristen, amin. Kita ini Kristen enggak? Kita ini pengikut Yesus, tapi kebiasaannya dengan apa? Jalan-jalannya sama setan, jalan-jalannya sama dosa. Harusnya kita apa? Dikatakan di sini mengasihi Tuhan sama seperti Tuhan mengasihi kita. Kenapa kita perlu melatih untuk mengasihi? Karena apa? Tubuh kita ini egois. Amin. Kita harus belajar untuk mengerti orang lain. Amin. Amin. Mengasihi itu seperti itu loh. Belajar untuk mengasihi orang lain. Kita kan kecenderungannya mengasihi diri sendiri. Artinya kita belajar untuk berkorban. Amin. Untuk memperhatikan orang lain. Amin. Kita maunya memperhatikan diri kita. Kita maunya semua mata memandang kita. Kalau nggak memandang kita, kita cari perhatian. Akhirnya kita kurang perhatian. Karena kurang perhatian apa? Salah perhatian. Salah memberikan perhatian. Karena itu apa? Kita perlu hidup dalam kasih. Kenapa kita perlu hidup dalam kasih satu sama lain? Coba lihat Roma. Di Amsal ini dikatakan kasih menutupi banyak pelanggaran. Amin. Kasih menutupi banyak pelanggaran. Teman-teman sekalian yang ada di sini, mari kita mendisiplinkan tubuh kita ini. Kita kenakan Kristus. Amin. Supaya kita apa? Bisa mengalahkan apa? Keinginan dosa yang mau menjatuhkan kita atau akan membuat kita berontak terhadap Tuhan. Hari sudah jauh malam loh. Sekali saya mau katakan Tuhan Yesus sudah mau datang. Jangan sampai kita lebih merawat tubuh kita ini daripada merawat Tuhan yang ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu perhatikan teman-teman sekalian yang ada di sini, bagaimana cara kita hidup belakangan ini. Sudahkah kita menyediakan waktu buat firman? Amin. Amin. Belakangan ini, seminggu ini, saya yakin kita semua baca Alkitab tiap hari. Amin. 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 Coba tanya kiri kanannya, kamu baca Alkitab nggak seminggu ini? Baca, kan tadi baca baru hari Sabtu. Baca. Artinya kita hanya apa? Mengenakan Kristus waktu hari Sabtu. Hari Senin sampai Jumat baca ya. Kalau nggak baca berarti apa? Ya tahu sendirilah. Tapi kemungkinan besar saya mau katakan saya banyak jatuh, kita banyak jatuh karena kita kurang firman. Ya, karena yang ada di pikiran kita bukan firman. Yang ada apa? Apa ya? Saya lupa. Karena sudah dilakukan itu. Ya, jadi tolong isi pikiran dengan firman. Amin. Sehingga waktu kita lagi ngapain pun firman yang berlaku. Waktu kita misalnya di sini masih ada nyuci kain, Tuhan seperti saya nyuci kain ini, biarlah firman membersihkan saya. Waktu kita lagi nyetrika, Tuhan seperti saya menyetrika firman, menyetrika kain ini supaya apa yang tadi yang kusut ya. Jadi apa? Jadi licin. Biarlah firman-Mu menyetrika saya supaya yang tadinya saya kusut jadi apa?
Licin. Pakai dong semua dengan pakai firman, bisa nggak? Bisa nggak? Tuhan, waktu saya pakai apa namanya komputer saya ini, biarlah saya apa? Tuhan tuntun kepada jalan yang benar. Tapi ngelihatnya begini, tangannya kemana-mana. Akhirnya apa? Bukan firman yang datang, yang ada apa? Ini kebiasaan anak muda sebenarnya, tapi bukan anak muda yang ada di sini. Amin. Ini anak muda yang ada di Gelodok. Amin. Dan orang-orang yang sering ke sana. Gak ada di sini. Amin. Dan juga anak muda yang ada di mana lagi, Han? Gelodok. Besar. Di belakang Citranen nggak ada ya? Ada juga. Saudaraku tolong dong apa? Sekali-sekali kita bentak dong tubuh kita ini, amin. Amin. Sekali-kali kita marahin dia, kok keinginan kamu serakah sih? Amin. Udah dapat satu maunya dua. Amin. Saya sudah selesai. Untuk jalani hidup yang